Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau ke orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral, dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Berdasarkan pengertian yang tadi udah disebutin, kita tuh dapat menarik kesimpulan bahwa moral itu sangat penting, baik dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bernegara, dan kehidupan berbangsa. Selain itu, moral juga terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Misalnya, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita bisa menarik nilai-nilai moral mulai dari kita mengingatkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya, lalu menghargai orang sesuai dengan agamanya, jujur, mengasihi orang lain, dan selalu rendah hati. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita bisa menarik kesimpulan atau nilai moral, yaitu kita nggak melakukan kekerasan terhadap sesama manusia. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya tuh menghargai perbedaan. Karena kan kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu bangsa yang multikultural. Jadi kita harus bisa menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, kita tidak menutup diri demi persatuan yang ada di bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Ini tuh kita dapat menarik nilai moral dalam Pancasila ini, dalam sila Pancasila ini, yaitu bermusyawarah, lalu menerima pendapat atau keputusan dari orang lain. Walaupun kita tidak setuju, tapi kita tidak boleh marah kalau misalnya pendapat itu berbeda dengan pendapat kita. Kita harus menerimanya. Dan sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tuh contohnya kita harus memberikan perlakuan yang baik kepada sesama manusia. Karena sesama manusia itu memiliki harkat dan martabat yang sama. Tipe-tipe warga negara bermoral baik. sesuai Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Halo, Halo Siska. hari ini ibadah bareng yuk. Oh iya, untung kamu ingetin. Oke, sampai nanti ya. Dadah. halo Siska, Apaan sih pagi-pagi? ibadah yuk. Gak mau. Mending tidur. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ih, kenapa? Itu aku tadi habis dibully sama seseorang. Gak apa-apa, jangan dipikirin. Udah gak usah sedih lagi. Lu yang namanya Siska kan? Iya, kenapa? Lu ngapain sih ada di sini? Pergi deh. Di sini tuh lu nggak pantas gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. hai kamu anak baru itu ya? Iya nih, aku pindahan dari sekolah sebelah. Kamu di sini udah punya temen belum? Belum. Temenan sama aku mau nggak? Jangan malu-malu. Boleh. Kamu anak baru ya? Iya. Ih, jangan kesini nih, kita kan beda agama. Oh ya udah. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Tadi gimana tuh? Kan pendapat kamu beda sendiri. Terus malah orang lain yang menang. Terus gimana dong? Nggak apa-apa sih asal kita bisa melakukan keputusan tersebut dengan tanggung jawab mah nggak apa-apa. Siska, gimana tuh menurut kamu tentang hasil rapat yang tadi? Kan pendapatmu sempat beda sama yang lain. Aku sih tetap nggak terima ya sama pendapat mereka. Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku masuk UPI tahu. Kalian gimana? Sama, aku juga masuk UPI. kalian berdua keren banget sih. Kamu masuk UPI lewat jalur apa, Depta? Kalau aku lewat jalur SBMPTN, soalnya itu hasil belajar aku sama 1 tahun ini. Siska gimana? Sama, aku juga SBM. Soalnya nggak mungkin kan kalau pakai orang dalam. Soalnya itu tuh perbuatan yang tidak adil. Aku masuk UPI tahu. Kalian gimana? Sama dong, aku juga masuk UPI. Kalian berdua keren banget sih. Gimana sih cara masuk UPI-nya kamu, Depta?
Kalau aku lewat jalur SBM, soalnya aku udah belajar selama 1 tahun buat ikut SBM ini. Kalau kamu gimana Siska? Aku sih nggak perlu belajar lagi ya, soalnya kan udah ada orang dalam. Berdasarkan pengertian singkat dan contoh-contoh video yang telah kami uraikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa moral itu merupakan suatu hal yang penting. Walaupun moral itu bersifat sederhana, namun moral dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memberikan dampak yang besar. Dampak tersebut merupakan dampak yang baik. Selain itu, moral juga merupakan hal yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, kita harus menerapkan moral dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal-hal yang sederhana. Sebelum video ini berakhir, izinkan saya membacakan kutipan kata mutiara yang disampaikan oleh Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman. Moral bukanlah doktrin bagaimana kita membuat diri kita bahagia, tapi bagaimana kita membuat diri kita untuk layak akan kebahagiaan.